Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Ikhwan dengan NIM 2102516048867. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rizal Ramadan, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 yaitu tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Adapun materi pembahasan yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang ketiga, institusi khalifah dalam tradisi politik Islam. Dan yang keempat, cinta tanah air menurut Islam. Politik dalam perspektif Islam. Politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik sebagai kata benda mencakup tiga pemahaman yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siasa syariah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nas Al-Quran dan hadis, dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. 1. Tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat tiga tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teodemokrasi, sekuler, dan moderat. Tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Tipologi moderat. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. 4 pilar kebangsaan terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam meliputi 1. Prinsip amanah. Amanah adalah segala yang dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta, dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh manusia, tanpa pandang golongan dan jabatan. 3. Prinsip ketaatan. Prinsip ketaatan maksudnya adalah dalam menjalankan politik, hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. 4. Prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua. Institusi khalifah dalam tradisi politik Islam. Khalifah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang pada kata khalifah, pengganti, pengatur, wakil, yang ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang memiliki arti, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak mempunyai konotasi politik maupun negara, melainkan bermakna wakil, pengatur, pengganti, dan sejenis. Khalifah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW.
Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Istilah khalifah digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat-syariat Islam. Dalam konteks ini, khalifah bersifat lintas negara. Akhir-akhir ini konsep khalifah sering menjadi bahan diskusi masyarakat Islam terkait keabsahan dan penerapannya di masa kini. Yang terakhir, cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia atau fitrah. Karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik dan disayang. Perasaan rindu terhadap tanah air menunjukkan adanya cinta dan hubungan batin antara manusia dengan tanah tumpah darahnya. Cinta tanah air menimbulkan nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air, serta menjunjung persatuan dan kesatuan. Islam memandang bahwa mencinta tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Di antara bukti ajaran Islam tentang cinta tanah air adalah sikap Rasulullah SAW terhadap tanah kelahirannya ketika akan berhijrah ke Madinah dan meninggalkan kota kelahirannya, Mekah. Kecintaan Rasulullah kepada tanah air kota Mekah diwujudkan dalam bentuk islah atau perbaikan dalam seluruh tatanan kehidupan yang diawali dengan perbaikan akidah. Cinta tanah air tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, tetapi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam mengajarkan umatnya untuk mengikuti jejak 10 milah Nabi Ibrahim dalam Quran Surah An-Nahl ayat 123 dan Ali Imran ayat 95. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada PowerPoint ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.